translasi. Oke, tadi itu berhubungan dengan exposure transaksi ya. Jadi exposure transaksi ini bisa berhubungan dengan berbagai jenis industri, berbagai jenis unit usaha, aspek pekerjaan apapun itu bisa mempengaruhi exposure transaksi. Kalau di translasi ini, teman-teman, kalau di translasi ini berhubungan dengan multinational company. Translasi ini berhubungan dengan portofolio atau laporan keuangan perusahaan yang di mana pusatnya di negara lain, cabangnya ada di Indonesia, atau sebaliknya ya. MNC itu kan multinational company. Jadi seperti Ajinomoto head office-nya ada di Jepang, tapi plan-nya atau industri-industrinya tersebar di berbagai negara, khususnya di Asia Tenggara. Karena apa? Mendekati bahan baku dan mendekati SDM yang terjangkau. Ya, kita tahu di Jepang itu kan SDM-nya bagus-bagus, tapi kan bayarnya kan nggak murah ya. Bayarnya mahal ya. Ya kecuali orang Indonesia yang datang ke Jepang dan mau dibayar murah, ya itu beda cerita. Berarti kan bukan orang yang benar-benar memiliki keahlian spesifik untuk menjalankan suatu aspek pekerjaan ya. Nah, kalau translasi ini teman-teman, translasi ini berhubungan dengan multinational company, perusahaan-perusahaan yang ibaratnya kayak menggurita ya, menggurita yang pusatnya di mana, atau contoh seperti di Indonesia pusatnya PT Indofood ya yang memproduksi Indomie ya. Di Afrika itu ada cabangnya misalnya, atau di Australia itu ada industri distribusinya, meskipun nggak memproduksi tapi mereka yang memegang ibaratnya kayak distributor tunggalnya ya, Indofood yang ada di Australia atau mungkin negara-negara lainnya. Nah, ini berhubungan dengan MNC. Laporan keuangannya kan pastinya satu, yaitu induknya di mana ya, induknya di Indonesia ya induknya di Indonesia, di induknya di Jepang ya induknya ada di Jepang ya, tersebar berbagai negara untuk unit-unit atau cabang-cabangnya. Nah, ini berhubungan dengan exposure translasi ya, jadi spesifik di laporan keuangannya yang dibahas, bukan aktivitas bisnisnya, aktivitas transaksinya seperti topik sebelumnya. Jadi memang kalau misal kita nggak melihat laporan keuangan punya perusahaan MNC tersebut, kita masih meraba-raba. Kita meraba-raba ini topik apa, ini topik apa. Nah, tapi secara sederhananya exposure translasi itu pembahasan tentang laporan keuangan di perusahaan MNC. Yang dimana MNC sendiri perusahaan induknya di satu negara, pusatnya di satu negara, cabangnya tersebar di berbagai negara. Ya, apa sih yang memberikan manfaat ya kita mempelajari exposure translasi ini? Ini ujung-ujungnya menjadi bagian dari exposure ekonomi. Kalau semakin banyak di Singapura, kenapa Singapura itu secara exposure ekonominya sangat kuat? Karena induknya ada di Singapura. Meskipun dia nggak punya sumber daya manusianya yang banyak atau mungkin nggak punya sumber daya alamnya yang banyak, tapi manajemen tingkat tingginya itu semuanya terpusat di Singapura. Ya, jadi perputaran bisnisnya itu mereka bisa kontrol di negara tersebut. Contoh, banyak brand yang ada di Indonesia itu digerakkan oleh perusahaan-perusahaan MNC-nya itu ada di Singapura. Ya, saya nggak hafal brandnya apa, tapi semua bisnisnya itu ada di sana. Baik itu perusahaan di bidang perdagangan, perusahaan di bidang jasa, itu pusat bisnisnya ada di sana. Ya, nah ini yang kalau saya analisis pemerintahan kita ya pengen Indonesia itu jadi pusat bisnisnya. Pelan-pelan siapapun yang butuh bahan mentah dari kita, ya kita harus kontrol di Indonesia supaya ya itu tadi exposure ekonomi itu bisa mencakup segala aspek di negara tersebut. Ya ini yang dilakukan di Singapura seperti itu. Ya, jadi meskipun cabangnya ada di berbagai negara, tapi pusat bisnis, pusat arus kasnya itu ada di Singapura. Dia yang tahu nih bagaimana melakukan pemonitoran atau melakukan istilahnya mengkonsolidasikan suatu aspek keuangan, khususnya arus kasnya ya. Itu mereka mereka lebih memahami di sana ya, bukan hanya sekedar bikin usaha, bikin usaha, bikin usaha, enggak. Hanya di Singapura itu bisnisnya itu bisa berkelanjutan. Ini contoh kalau kalau di Asia Tenggara ya, di Asia Tenggara Singapura. Tapi kalau di Asia menurut saya ya China ya. China SDM-nya dapat, SDA-nya dapat ya. Dia juga punya perusahaan multinasional company banyak di sana. Kayak apa ya, brand-brand handphone aja. Kita tahu brand-brand handphone kan semuanya perusahaannya terpusat di sana ya. Kalau di
Di Singapura yang lebih banyak terpusat itu adalah seperti perusahaannya Sandiaga Uno ya. Jadi kayak Ventura Capital ya, pemodal-pemodal ya, pemodal, investor, pemodal. Jadi diibaratkan adalah dia punya modal nih di Singapura, ini perusahaan Ventura Capital banyak di sana. Perusahaan-perusahaan investasi pusatnya itu kebanyakan di Singapura. Contoh misal Singapura nggak punya tenaga ahli, misalnya nggak punya tenaga ahli orang yang ahli di bidangnya. Contoh seperti Indonesia punya tenaga ahli di bidang bunga matahari dan Indonesia punya lahan untuk mengembangkan bunga matahari tersebut. Nah, secara pendanaan Singapura itu bisa melakukan, aku tak tak danai deh supaya bisnismu semakin luas. Kamu punya modal berapa? 50% Pak. Ya sudah, tak tambahin 50%. Nah, ini kan kuat. Bisnis di Indonesianya ini kuat. Tapi lebih kuat lagi adalah Singapura. Dia yang memegang poin penting dari suatu bisnis tersebut. Ya, jadi nggak sekedar modal saja, tapi kekuatan secara penanggung jawab ya ibaratnya. Pelan-pelan ya pemodalannya lebih banyak dari dia. Ya, oke wes kamu tak tak beli ya, tak tak take over, tapi kamu tetap bekerja di situ. Nah, berarti kekuatannya kan lebih kuat ya, karena bertanggung jawab nih atas bisnis tersebut. Kamu tak kasih kesempatan untuk handle apapun selama laporan keuangan itu saya yang handle. Ya, contoh ya dia yang ngambil keputusan. Oh kamu jangan distribusi ke sana karena itu nggak menguntungkan. Karena saya tahu. Ya ini berarti nggak akan keluar nih biaya distribusi suatu produk. Ya karena penanggung jawabnya sudah di Singapura karena kepemilikan sahamnya lebih banyak di sana. Ya ini kalau di Singapura lebih banyak ventura capital atau pemodalan investasi itu banyak di situ MNC. Kalau di China itu hampir sama seperti di India. MNC-nya ini di bidang teknologi. China itu di bidang teknologi. Tampaknya mereka bikin casing handphone atau bikin tas tersebar di seluruh negara. Tapi mereka invest di teknologinya. Gimana caranya satu orang dengan satu mesin itu menghasilkan ribuan produk. Nah, akhirnya kan tenaga manusianya hanya sebagai operator. Mereka invest di bidang teknologinya. Ya, sama seperti Samsung di Korea. Kita mungkin lebih kenalnya Samsung handphone ya. Tapi teman-teman coba masuk di websitenya Samsung. Mereka tenaga ahlinya di bidang konstruksi, pertambangan lepas pantai, ya. Itu tenaga ahlinya Samsung banyak di situ. Jadi memang mereka nggak punya wilayah untuk melakukan pengeboran ya, tapi mereka punya tenaga ahli. Nah, MNC-nya akhirnya pusatnya di situ. Nah, ini yang sama seperti di India juga. Meskipun banyak orang yang ya apa ya secara SDM kayak kurang lah ya secara secara kacamatanya kita misalnya. Apa pendidikannya kotor dan segala macam. Tapi percayalah di India itu secara teknologi mereka unggul sama seperti China. Jadi kalau misal di Bangladesh ataupun di Vietnam ada produksi baju yang kuantitinya atau outputnya itu bisa lebih banyak karena itu sebagian dari suatu teknologi. Bukan hanya sekedar motong masih manual dan segala macam, tapi itu semuanya teknologi. Mesin yang bekerja di sana supaya outputnya banyak dan tersebar, pricingnya lebih terjangkau dibanding menggunakan tenaga manusia. Ya, itu yang berhubungan dengan exposure translasi ya teman-teman ya. Jadi kita nggak harus pelajari sampai ngelontok, tapi hal-hal yang basic itu aja kita sudah dapat ya. Ekonomi berarti berhubungan dengan pengelolaan ekonomi di dalam negeri tersebut ya. Jadi kita mau bekerja sama dengan negara mana nih? Nah, ini exposure transaksi, exposure ekonomi. Kalau exposure transaksi berhubungan dengan kontrak kerja, arus kas ya di berbagai macam bisnis. Jadi nggak terikat. Tapi kalau yang translasi ini multinasional company. Oke, kalau di Indonesia makin banyak perusahaan MNC, ya kita bisa menggerakkan bisnis secara internasional. Semuanya bergantung ibaratnya di Indonesia. Contoh misal nih, di Indonesia ada bisnis ABCDFG, tapi modalnya nggak kuat. Kira-kira perusahaan tersebut akan bisa eksplor ke berbagai bisnis atau hanya stuck di situ saja? Saya yakin hanya stuck di situ saja, karena secara pemodalannya kan terbatas. Nah, beda kalau misal pemodalannya kuat, ya Singapura masuk, wes nih pakaiin modalnya. Ya, ini pinternya orang-orang Singapura itu. Ya bukan berarti nggak ada orang pinter di sana. Ya ada orang yang kurang pinter itu ada di setiap negara pasti ada. Ya cuman porsinya kan karena penduduknya nggak sebanyak di Indonesia, jadi ya mereka mereka concernnya di situ. Cara pendidikan atau kayak kesehatan aja Singapura bukan jujukan. Malaysia kesehatan. Ya. Malaysia jujukan secara teknologi dan segala macam. Nah kan tiap tiap orang punya tiap negara punya konsentrasinya masing-masing. Kita beruntung dengan sumber daya alam yang banyak, ya kita bisa
menekan berbagai banyak hal. Ya, contoh semisal kita dapat subsidi nih untuk BBM misalnya. Ya berarti kan kita seneng kan disubsidi. Nah, apakah selamanya kita senang dikasih atau ibaratnya disuapin lah ya berbentuk subsidi itu? Ya saya yakin semuanya nggak akan suka terus menerus disuapin berbentuk subsidi. Murah nih, murah nih, murah nih. Ya, pelan-pelan kan kita pasti akan berpikir nggak selamanya murah itu bijak kok. Karena murah dipakai sekali sudah rusak. Murah karena disubsidi, oh ternyata ketergantungan. Nah, ini nggak selamanya. Makanya kalau semisal ada yang berhubungan dengan subsidi-subsidi, ya nggak selamanya kita harus senang ya. Kalau semisal kita senang, oh ini ternyata mengikat ya, subsidi ini mengikat kita. Mengikat kita. Jadi ya opsi yang paling bijak adalah ya kita pelajari. Jangan sampai kita itu jadi edik di subsidi tersebut. Ini nggak selalu tentang berhubungan dengan bahan bakar minyak ya BBM lah, subsidi BBM, subsidi LPG 5 kilo atau apapun. Karena itu kan sifatnya kan konsumtif. Kalau memang pada akhirnya kita disubsidi yaitu di pendidikan dan kesehatan, ya enggak masalah, karena kan kita kan secara pendidikan dan kesehatan kita kurang. Ya makanya kita harus tingkatkan itu. Kalau di negara lain kan pendidikan sama kesehatan kan semuanya gratis karena apa? Aspek pajaknya tinggi. Ya disetorkan negara tinggi karena kembalinya yaitu kesehatan dan pendidikan yang sangat sangat dibutuhkan banget. Ya kalau di Indonesia ya teman-teman pasti punya gambaran tentang semuanya itu. Oke?